Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya nak ya, karena ini awal dari pembelajaran kita di semester genap. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kita tentang kalor dan perpindahannya. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu kamu nanti diharapkan dapat menjelaskan pengaruh perubahan kalor, kemudian kamu dapat membedakan kalor jenis dari berbagai zat, dan kamu dapat membedakan antara kalor jenis, jumlah kalor, dan kapasitas kalor. Nah, kita masuk ke materi yaitu tentang kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda tersebut sedang mengalami yang namanya bersentuhan. Nah, pada kalor memiliki satuan joule, di mana 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule atau 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Nah, pengaruh kalor terhadap suatu zat yaitu jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Nah, seperti ada gambar ilustrasi berikut, ada ibu paparkan bahwa di sini ada 1 gelas air panas, kemudian ada es batu. Yang di dalam gelas ada es batu, kita campur dengan air panas, maka tidak akan muncul lagi yang namanya air panas dan es batu, tetapi dua jenis zat tersebut apabila dicampur maka akan menghasilkan yang namanya air hangat. Itu dia ya. Jadi apabila ada pencampuran dua jenis zat atau lebih, maka kedua jenis zat tersebut tidak akan muncul, tetapi akan muncul jenis zat yang baru. Itu dia. Nah, jumlah kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu zat bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kalori, sedangkan M itu massa benda, satuannya kilogram. C ini kalor jenis zat. Kalor jenis zat itu merupakan konstanta ya nak ya. Jadi untuk kalor jenis berbagai zat itu bisa kamu lihat pada tabel dalam buku kamu, di mana kalor jenis zat itu satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian untuk delta T itu merupakan kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini kita bisa pakai satuan derajat Celcius atau Kelvin. Nah, delta T itu persamaannya suhu akhir dikurang suhu awal, atau delta T sama dengan T kurang T0. Nah, untuk persamaannya bisa kamu lihat pada diagram grafik di samping, di mana Q itu sama dengan M C delta T, atau kalau salah satu di bagian bawah dari grafik itu ditanya, maka hasilnya adalah pembagian dari Q per M kali delta T atau M kali C atau C kali delta T apabila salah satu dari bagian yang di bawah yang ditanya itu ya. Untuk grafik diagram piramid mohon kamu pelajarin ya. Kemudian kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, tadi persamaan dari kalor, jumlah kalor kita bisa dapat Q sama dengan MC delta T. Nah, sesuai dengan grafik tadi sudah ibu katakan, apabila salah satu dari bagian yang di bawah yang ditanya. Nah, seperti C itu apa? Kalor jenis. Maka persamaannya berubah menjadi C sama dengan Q per M kali delta T.
Bisa dipahami ya nak ya. Kemudian yang berikutnya ada tentang kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius atau lebih tinggi. Nah, persamaannya di sini untuk kapasitas kalor C sama dengan C-nya ini bukan C kecil ya. C-nya C besar. Jadi bedakan antara C kecil dan C besar. C kecil untuk kalor jenis, sedangkan C besar untuk kapasitas kalor, di mana C besar sama dengan Q per delta T, atau C besar itu sama dengan M kali C. Ya, M kali C kecil sama dengan C besar. C besar itu kapasitas kalor. Persamaan kepada kapasitas kalor yaitu Joule per derajat Celcius. Nah, untuk mempermudah kamu, coba kamu perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius? Dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi dari soal kita buat yang diketahuinya dulu. Dimana dari soal katanya di sini untuk mendidihkan 1 kg air, berarti 1 kg air itu massa. Massanya simbolnya M. M sama dengan 1 kg. Sedangkan di sini katanya air, kalor jenis airnya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti C kecil. C kecil sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius untuk menaikkan suhunya dari suhu awal 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Berarti di sini diketahui T0, T awal 25 derajat Celcius, sedangkan suhu akhir 100 derajat Celcius, maka kita dapat delta T-nya sama dengan T kurang T0 sama dengan 100 kurang 25 derajat Celcius, maka delta T sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, yang ditanya di sini berapakah kalor yang diperlukan? Berarti jumlah kalornya. Jumlah kalor simbolnya Q. Maka Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya diketahui, kalor jenis zatnya diketahui, delta T-nya sudah bisa kita tentukan, maka Q sama dengan, kita substitusi harganya 1 kg kali 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius kali delta T tadi 75 derajat Celcius, maka jumlah kalor sama dengan 315 kali 10 pangkat 3 Joule, atau 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. 1000 itu dalam notasi ilmiah dia kilo, berarti Q sama dengan 315 kilojoule. Nah, jadi jumlah kalor yang diperlukan 315 kilojoule. Itu dia ya untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada pertanyaannya. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih. Nah, jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan Joule. Nah, di sini diminta dalam satuan Joule. Maka kita perhatikan apa yang diketahui ya. Dari soal, maka M bisa kita dapat bermassa, massanya M sama dengan 100 gram, itu setara dengan 0,1 kg, berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih.
Kita ingat ya, suhu air mendidih pada derajat Celcius itu sama dengan 100. Maka berarti T1-nya 20 derajat Celcius atau T0-nya 20 derajat Celcius. T akhirnya T2 atau T-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Maka kita dapat delta T-nya sebesar 100 kurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, kalor jenis di sini diketahui 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Berarti kita disuruh menentukan Q-nya. Kita substitusi persamaannya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita substitusi harganya. Q sama dengan 0,1 kg kali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kali 80 derajat Celcius. Maka Q sama dengan 33.600 Joule. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ibu ya. Apabila kurang mengerti, coba perhatikan lagi contoh soal yang sudah ibu berikan. Kemudian kamu harus pahami kalor jenisnya, kemudian apa-apa simbol yang diketahui, kemudian kamu bisa mensubstitusi ke dalam persamaannya. Nah, untuk supaya kamu lebih paham lagi, di sini ada ibu lampirkan 2 soal latihan kamu kerjakan ya. Baiklah, nah ibu, tetap dijaga kesehatannya, tetap semangat, awali semangat di semester genap yang baru, pertahankan semangat belajarnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.